pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pertemuan ibadah raya. Biarlah di pagi hari ini setiap kita masih terus memiliki gairah akan menikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Kita bersekutu bersama-sama menikmati pujian penyembahan pada Tuhan kita. Mari saya undang setiap kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan menghampiri tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Korban syukur kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar penyembahan kami Tuhan, pujian kami Tuhan berkenan kepadamu dan Kau disukakan Tuhan. Terima kasih untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu yang Kau curahkan baru setiap pagi atas setiap kami. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dengan mulut kami memuji Engkau, dengan hati kami Tuhan mengucap syukur selalu akan Engkau Tuhan. Dengan kekuatan kami Tuhan, kami memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Daud berkata jiwanya merindukan Tuhan lebih lagi. Mari sama-sama kita merindukan Tuhan, merindukan hadirat-Nya pagi hari ini lebih dari apapun juga. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik. Tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang besar. Engkau Raja kami. Mulia namamu. Kami tinggikan Engkau, Allah yang hidup. Kami agungkan, sebab besar karya-Mu Tuhan, nyata dalam hidup kami. Kau limpahi kami dengan segala yang terbaik Tuhan. Kau berkati setiap kami dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu setiap pagi selalu baru. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Pujian kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Sembah syukur kami Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak kami puji, hanya Kau yang layak kami sembah.
Tuhan kami untuk selalu dekat dengan hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, ya Allah, Engkaulah rinduku, hati kami haus Tuhan, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sekasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Katakan pujian ini dari kedalaman hati kita, katakan, ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Di tempat kudus-Mu ya Tuhan, terkagumkan kemuliaan, akan segala perbuatan-Mu yang ajaib, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Mari pandang Dia, dan ku pandang Kau di tempatku. Terima kasih Yesus, kagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkanmu. Sekali lagi dengan kata pandang Engkau Tuhan, pandang Kau di tempatku, Maha mulia dan agung besar Engkau Tuhan, kagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setiamu
layak kami sembah Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kasih Tuhan. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Dipuji disembah. Mari berikan pengagungan tertinggi kepada Tuhan. Segala kehormatan, kejayaan, kebesaran Tuhan hanya Engkau yang layak terima Tuhan. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari saya undang berdiri Bapak Ibu Saudara. Layak Engkau Tuhan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar. Nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami di tempat ini sepakat Tuhan, hanya nama satu Yesus Kristus yang kami tinggikan di tempat ini. Satu nama yang kami agungkan, kami puji, kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersuka akan Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan pagi hari ini? Lambaikan tanganmu, kasih salam samping kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Langit dan bumi, mari pujilah Tuhan. Mari kita mau katakan sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji,
ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Lagi kita mau katakan semesta memuji Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, Amin. sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Kita mau sama-sama katakan puji dan sembah. Ku puji, ku sembah Berpuji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan sama-sama kita mau angkat tangan, kita katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Saya mau dengar jemaat Tuhan saja. Kita mau katakan yang kita angkat tangan, kita katakan yuk sama-sama haleluya, amin, amin, haleluya, amin, haleluya. Katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan sekali lagi katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku sembah Yesus. Kami menyembah-Mu Allah yang kudus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan sekali lagi katakan Yesus Tuhan dan Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita mau lebih lagi bersorak-sorai bagi Tuhan. Amen. Kita. Sebab hanya Dialah yang ajaib dan dahsyat bagi setiap kita. Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Kami rindukan
oh. Datanglah dan bertata, ku akan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya. Kami percaya Tuhan, mujizat dan lawatan-Mu terjadi atas setiap kami pada pagi hari ini. Kami rindukan Kau Tuhan. Dengan segenap hati kita, mari kita bersama-sama katakan, rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama katakan, great is our God. Haleluya. Mari persilahkan duduk. Kau Allah yang besar Tuhan. Kau Allah sumber kekuatan hidup kami ya Bapa. Mari Tuhan bawa kami untuk masuk di dalam rencana-Mu Tuhan. Hidup menggenapi apa yang menjadi rancangan-Mu Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Ini kerinduan kami Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat menyertai Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sebab Kau Allah yang sempurna yang menyertai setiap kami Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi mari nyatakan di hadapan Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, dan mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, mari Tuhan pagi hari ini Tuhan Kau bentuk hati kami ya Bapa. Melalui kuasa firman-Mu Tuhan, Kau berbicara atas setiap kami Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan, dan bawa kami Tuhan semakin hari semakin hidup melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Iya, salam semuanya. Apa kabar? Sehat semua, puji Tuhan. Bersyukur kita beri kekuatan buat kita semua pada pagi hari ini. Dan anugerah Tuhan begitu luar biasa di dalam hari-hari yang kita miliki, di dalam keseharian. Karena Tuhan selalu beserta kita, amin. Bapak Ibu Saudara semua, saya akan membagikan sedikit apa yang saya dapatkan pada Mubes beberapa waktu yang lalu. Jadi salah satunya adalah gereja yang bertumbuh di era yang baru. Bapak Ibu Saudara, Bapak Baja pada waktu itu berbicara tentang gereja yang bertumbuh di era yang baru. Dan kita saat ini sudah memasuki era yang baru, di mana 2 tahun, hampir 3 tahun yang lalu kita mengalami yang namanya masa yang tidak mengenakan, yaitu masa COVID-19. Dan saat ini kita sudah memasuki era yang baru, dan kita lihat bahwa era yang baru ini tidak semakin gampang atau tidak semakin mudah, tetapi era yang baru membutuhkan satu power atau kekuatan tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sehingga kita mampu untuk menghadapi situasi-situasi yang kita miliki, baik itu di dalam kehidupan secara umum di dalam kehidupan dunia kita maupun di dalam kehidupan secara rohani kita. Dan kalau kita berbicara tentang kehidupan secara umum, dan saya berkata atau saya berbicara bahwa kita tidak akan mampu untuk menghadapi masa-masa yang susah yang akan datang. Kita tahu ada prediksi dan banyak prediksi mengatakan bahwa tahun 2023 ada situasi resesi yang mungkin kita anggap itu adalah hal yang mengerikan dan semakin tidak menentu. Tetapi satu hal yang saya mau katakan bahwa setiap kita bukanlah orang yang ada maksud saya bukan orang dunia. Kita adalah orang-orang pilihan Allah, kita adalah orang-orang yang ditentukan Allah, dan tentunya kita masuk dalam lingkup yang berbeda walaupun hidup di dalam dunia. Dan untuk itu makanya setiap kita harus selalu melekatkan diri kita dengan Tuhan. Itu adalah kunci buat kita semua. Karena ketika kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, maka ada pengharapan,
ada jalan keluar, ada solusi yang pasti Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga sudah seharusnya ketika kita disebut sebagai orang yang melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, tidak gentar dengan situasi apapun yang ada di depan kita. Karena Tuhan kita luar biasa. Amin. Itu yang saya dapatkan, dan ada beberapa hal dan saya tidak akan bagikan secara total di dalam apa yang disampaikan Bapak Ubaja pada waktu itu. Dan yang pertama adalah yang perlu kita lakukan di dalam masa-masa yang akan datang di era yang baru adalah tuntunan dan karya Roh Kudus. Ini adalah hal yang sangat penting sekali buat setiap kita sebagai orang percaya. Roh Kudus sangat berfungsi, harus difungsikan dengan baik di dalam kehidupan kita. Sehingga dia mampu memperbaharui diri kita dan mampu memberikan solusi-solusi di dalam kehidupan kita. Sehingga Roh Kudus sangat berperan penting sekali. Apa yang ada di dunia ini tidak akan bisa menjadi solusi yang baik. Tetapi Roh Kudus adalah solusi satu-satunya di dalam kehidupan orang percaya. Visi yang besar yang kedua, miliki iman untuk visi yang besar dari Tuhan. Kita tahu bahwa tadi saya katakan ke depan tidak semakin gampang, tetapi ketika kita memiliki visi daripada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan terobosan tersendiri di dalam kehidupan kita. Mungkin orang berpikir, oh ini bisnis susah, oh ini pekerjaan susah, oh ini akan sulit, oh ini perlu perjuangan yang berat. Tetapi di tengah situasi itu pasti ada namanya terobosan tersendiri di dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus yang akan memberikan itu kepada setiap kita. Kita tahu zaman COVID, banyak orang mengalami situasi tidak mengenakan dan banyak orang yang bangkrut dan mengalami kegoncangan yang begitu luar biasa. Tetapi kita lihat bagaimana anak-anak Tuhan diberikan terobosan-terobosan tersendiri di dalam kehidupan mereka sehingga mampu bahkan semakin berkembang di dalam masalah itu. Dan dari hal ini dibutuhkan visi yang besar, visi yang dari Allah, sehingga kita mampu menerobos, menyelesaikan masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Dan yang perlu kita ingat, bahwa di dalam setiap masalah pasti ada satu titik supaya kita berjalan terus di tengah masalah itu, yaitu bersama Tuhan. Kemudian media internet adalah salah satu teknologi yang saat ini begitu berkembang pesat dan kita tidak bisa menghalangi hal ini. Tetapi bagaimana kita memanfaatkan internet, media yang ada saat ini untuk kemuliaan Allah, itu yang utama. Kita tahu ini adalah waktu percepatan dan kita harus paham kenapa media semakin berkembang dan teknologi semakin maju, dan di situ kita harus memberikan atau mendapatkan peluang-peluang supaya dapat memberitakan firman Tuhan. Dan nama Tuhan terus digaungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga setiap kita saya harapkan untuk bijak untuk menggunakan media yang ada, entah itu Facebook dan lain sebagainya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya untuk curhat secara pribadi dan atau mengeluh, tetapi pergunakanlah media untuk memberitakan firman Tuhan. Terus kemudian yang keempat, selamatkan jiwa-jiwa. Kita tahu dunia menghadapi situasi yang tidak enak, tetapi ini adalah kesempatan buat kita semua untuk memberitakan firman Tuhan. Dunia tidak bisa memberikan solusi agar manusia memperoleh yang namanya sukacita, kebahagiaan yang dari Tuhan. Dan ini adalah satu
situasi buat setiap kita untuk menuai jiwa-jiwa yang mengalami situasi yang tidak mengenakan ini. Kita harus selalu kembangkan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di dalam komsel kita atau kesan kita, di dalam pemuritan kita. Nah, ini adalah kunci buat setiap kita untuk terus berkembang. Dan yang terakhir adalah kesatuan. Tanpa kesatuan, maka tidak akan terjadi apa-apa. Kita tahu lidi, kalau hanya satu, dia akan gampang untuk dipatahkan dan dihancurkan. Tetapi ketika dia banyak bersatu, maka akan susah sekali untuk dipatahkan. Kesatuan adalah kunci pokok buat setiap kita di dalam gereja. Sehingga tidak ada gontok-gontokan lagi, amin. Tidak ada lagi omong-omongan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah saatnya untuk kita bersatu. Dan tidak ada lagi hal-hal yang negatif yang muncul di dalam kehidupan kita. 5 hal ini adalah kunci penting buat kita semua. Supaya kita terus berkembang dan menghadapi era yang akan datang. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan tersendiri di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, kita sudah memasuki minggu yang kelima dan minggu depan sudah masuk di dalam bulan ke-11. Dan sepanjang bulan ini kita sudah belajar hidup dengan fokus yang benar. Fokus yang benar ini sangat menentukan sekali di dalam kehidupan kita. Karena tanpa hal itu, maka banyak sekali yang harus kita hadapi di dalam setiap perjalanan hidup kita. Fokus kepada Tuhan adalah kunci buat setiap kita menghadapi era ke depan, yaitu fokus kepada Allah. Dan topik pada pagi hari ini atau minggu yang terakhir, yaitu benarkah banyak jalan menuju Roma. Kalau kita lihat di sini tentang perjalanan seumpama kita menuju Roma, kita tahu bahwa pepatah ini sangat terkenal sekali. Dari saya masih umur kurang lebih 9 tahun atau 8 tahun ya, masih SD lah, sudah membaca tentang pepatah ini. Dan kita berpikir bahwa memang benar bahwa banyak jalan untuk menuju Roma. Mau lewat manapun kita bisa menuju Roma. Betul nggak Pak Bu? Mau darat, mau udara, mau laut, itu pasti bisa. Seperti itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah keselamatan itu juga kita bisa capai dengan konsep apa yang ada di dalam pepatah ini? Apakah keselamatan kita bisa capai dengan banyak sekali cara di dalam kehidupan kita? Mungkin ada kala orang berpikir, kita bisa dong mencapai Yesus, mencapai keselamatan dengan jalan yang berbeda-beda. Makanya ada orang berpikir, saya jalurnya ini, saya jalurnya ini, saya jalurnya ini. Tetapi bagaimana Alkitab mengatakan hal ini? Apakah dengan berbagai cara kita bisa mencapai Yesus di dalam kehidupan kita? Dan kita pagi hari ini akan lihat hal itu. Apakah bisa seperti kita pergi ke Roma dengan berbagai cara dan berbagai jalan dalam kehidupan kita? Dan tentunya saya mengalami hal ini. Apakah dengan bertemu Yesus saya bisa menganut agama ini, dan agama ini? Kita akan belajar bersama-sama tentang apakah keselamatan itu bisa kita anut dengan berbagai cara.
Kita akan buka langsung di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-19 ayat sampai dengan ke-24. Iya, saya harap kita tidak bosan untuk membaca firman ini, dan saya berharap setiap kita ada yang hafal tentang ayat ini, karena 1 bulan kita sudah belajar tentang ayat ini ya. Jadi apal ngelotok. Yaitu yang harus kita lakukan sebenarnya ketika kita merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Dan ini adalah berminggu-minggu kita merenungkan ayat ini. Jadi seharusnya sudah menjadi gaya hidup di dalam kehidupan kita. Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan 24. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengingatkan kembali dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita dapat menemukan ada 5 hal yang penting sekali. 5 kebenaran yang mengubahkan fokus perempuan Samaria itu. Dan saya berharap juga setiap kita dapat diubahkan tentang fokus yang mungkin selama ini salah kita pikirkan di dalam sehari-hari. 5 fokus yang sudah kita pelajari, dan hari ini yang terakhir. Yang pertama adalah Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar di dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menyadari bahwa seharusnya kita adalah penyembah yang benar. Kemudian penyembah yang benar adalah penyembah Allah yang sejati. Sejati enggak kita? Benar-benar tidak kita menyembah Tuhan. Penyembah yang solid atau tidak? Atau kadang-kadang menyembah, kadang-kadang malas, kadang-kadang memble, kadang-kadang jatuh, kadang-kadang bangun. Yang ketiga adalah penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh. Kita tahu bahwa Allah itu roh. Dan sudah seharusnya kita menyembah Tuhan melalui roh. Terus yang keempat adalah penyembah yang benar akan menyembah Allah di dalam kebenaran. Tentunya hal ini berbicara tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita mengaplikasikan diri kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca sehari-hari. Dan itu kita terapkan di dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita akan belajar yang kelima. Jadi melihat kebenaran yang kelima, yaitu penyembah benar harus percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini adalah hal yang penting sekali buat setiap kita. Percaya kepada Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus? Yakin? Coba tanya coel kanan kiri, yakin kamu percaya Yesus? Iya. Ada yang masih ragu-ragu untuk percaya Yesus? Nanti kita bisa doakan setelah pulang ini. Entah tumpang tangan atau tumpang yang lainnya. Iya.
Amin, kita percaya semua? Iya, saya lanjutkan. Kalau ada yang tidak percaya, saya berhenti dari sini dulu untuk mempercayakan. Iya, penyembah benar harus percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini berbicara tentang percaya kepadaku. Kalau kita lihat di dalam di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-21 dikatakan kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Jadi saya akan kupas sedikit tentang percayalah kepadaku. Jadi ini adalah satu ungkapan atau perkataan yang tegas yang diungkapkan oleh Yesus kepada perempuan Samaria pada waktu itu. Nah, dari kata ini di dalam bahasa Yunani, di dalam bentuknya yaitu berbentuk auris imperatif, aktif. Ya, ini bentuknya. Memiliki bentuk auris imperatif aktif, imperatif yang maksudnya adalah suatu keharusan. Iya. Saya tidak tampilkan bahasa Yunaninya, ya. Karena saya sendiri kadang bingung bahasa Yunaninya, walaupun sudah belajar bahasa Yunani. Iya. Jadi kata ini adalah satu keharusan buat setiap orang percaya. Harus. Berarti kan tidak separuh-separuh atau tidak sekedarnya atau hanya sebatas ya begitu. Tetapi ini seharusnya dilakukan oleh setiap orang percaya. Setiap kita harus mempercayai Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah ungkapan yang tegas. Saya pikir seperti itu. Tegas kepada setiap orang percaya. Tegas pada waktu itu kepada perempuan Samaria itu. Kamu harus percaya. Itu yang dikatakan. Nah, dari hal ini, dari kata percaya ini, maksud harus percaya kepada Yesus. Di sini adalah yang pertama, percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Kita mungkin seringkali mendengar ungkapan Mesias. Mesias akan datang. Mesias yang akan menyelamatkan. Gitu. Apa sih arti Mesias? Jadi Mesias di sini artinya adalah pribadi yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia guna menyelamatkan umat manusia. Dan saya pikir ini adalah satu kegenapan yang terjadi pada perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian lama juga dikatakan tentang Mesias yang akan datang oleh Yesaya. Dan kalau kita baca di dalam Lukas, itu Lukas 1 ya. Lukas 1 ayat yang ke 76 sampai 80 dan Matius 1 ayat yang ke 21, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah, itu di situ ada satu firman Tuhan yang menyatakan bahwa akan lahir anak laki-laki dan menamakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi kata menyelamatkan di sini memiliki makna bebas dari ikatan dosa dan hukuman dosa. Jadi Mesias adalah pribadi yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia guna menyelamatkan umat manusia.
setiap kita harus diselamatkan. Jadi bukan di sini bukan berbicara tentang orang Kristen saja, tetapi semua orang yang ada di dunia. Berarti orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu Saudara yang belum percaya perlu diselamatkan tidak? Perlu diselamatkan. Karena Yesus mengatakan dia seorang Mesias, berbicara tentang sesuatu hal yang global. Semuanya. Jadi seharusnya setiap kita harus menyadari hal ini. Tetapi acap kali kita berpikir, kita bangga bahwa hanya kita yang diselamatkan. Oh puji Tuhan saya diselamatkan. Tetapi seringkali kita egois dengan keselamatan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Sehingga kita lupa apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Tuhan ingin setiap kita menjadi tangan-tangannya Tuhan untuk juga menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Keselamatan yang diberikan Tuhan kepada setiap kita adalah anugerah yang luar biasa bagi kita semua. Dan sudah seharusnya anugerah itu kita ceritakan pada orang yang ada di sekitar kita. Dan hal ini juga yang dialami oleh perempuan Samaria itu. Yang tadinya dia tidak menyadari siapa yang diajak berbicara, siapa yang berkata kepadanya. Dia hanya memahami, dia nabi. Tetapi Yesus di situ mengatakan dengan tegas, Akulah Mesias yang menyelamatkan dunia. Dan akhirnya perempuan Samaria diubahkan fokusnya. Dan apa yang dia lakukan? Dia bersukacita dan pergi ke kampung tempatnya tinggal dan menceritakan apa yang dialaminya. Mesias yang datang. Mesias yang menyelamatkan. Mesias yang memulihkan hidupnya. Apa yang dialaminya adalah anugerah. Dan sudah seharusnya setiap kita percaya bahwa Yesus itulah Mesias buat setiap kita. Yesus itu yang menyelamatkan kita. Mesias itu yang menyelamatkan kita. Mesias itu yang memulihkan kehidupan kita. Sehingga kita selalu bersyukur di dalam keseharian kita. Amin. Satu hal yang menjadi syarat atau hal yang seharusnya kita lakukan di dalam kehidupan kita, kenapa kita mengucap syukur adalah hal ini. Kita diselamatkan dari segala dosa yang kita miliki, segala kehinaan yang kita miliki. Dan Yesus mau menjadi Mesias turun ke dunia ini. Di dalam ayat yang ke-26 di situ dikatakan akulah dia, Yohanes 4 maksud saya. Yohanes 4 ayat yang ke-26 kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Di mana Mesias juga disebut sebagai Kristus. Ya. Jadi akulah dia menyatakan diri bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Mesias
Yesus adalah Kristus. Kemudian yang kedua, maksud dari harus percaya kepada Yesus, yaitu percaya bahwa Yesus adalah Sang Imam Besar. Imam besar kita adalah Yesus Kristus. Apa sih imam? Imam adalah pribadi yang dipilih Allah untuk menjadi perantara atau penghubung antara manusia dengan Allah. Jadi di dalam Ibrani 5 ayat yang pertama sampai dengan ketiga itu mengatakan seperti itu. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Kalau di dalam perjanjian lama, kalau kita baca di dalam imam-imam, jadi masa imam-imam itu adalah, kalau saya pikirkan adalah masa yang kelam, saya pikir seperti itu. Jadi tidak sesuai dengan tujuan Allah sesungguhnya. Kalau kita lihat, kita baca tentang apa fungsi imam tadi, maka kita akan tahu, oh fungsi imam itu adalah perantara buat jemaat, buat orang-orang Israel pada waktu itu. Di mana ada situasi-situasi pada jemaat atau orang-orang Israel yang tidak sesuai dengan Taurat Tuhan atau hukum Allah, maka imam-imam ini bertanggung jawab untuk menyatakan sesuatu hal yang salah dan menyatakan sesuatu hal yang benar. Sehingga ketika umat Israel melakukan kesalahan, maka harus ada korban yang dipersembahkan pada waktu itu. Jadi ketika orang Israel atau penduduk Israel tidak melakukan satu hukum Taurat, mungkin mereka harus mempersembahkan kurban. Kurbannya apa? Dari yang terkecil, binatang terkecil, sampai yang besar. Sesuai dengan kadar dosa yang dihadapi oleh penduduk Israel pada waktu itu. Tetapi ternyata banyak penyalahgunaan yang terjadi terhadap imam-imam besar pada waktu itu, di mana mereka menggunakan kurban ini untuk kepentingannya sendiri. Jadi ketika orang Israel melakukan kesalahan, mereka berkurban, ternyata mereka melakukan jual beli. Jadi makanya kalau di dalam kitab Perjanjian Baru ketika Yesus marah di Bait Allah, itu adalah menyinggung, salah satunya menyinggung para imam-imam pada waktu itu. Karena mereka menjual belikan apa yang harusnya dipersembahkan kepada Allah. Jadi jual merpati, jual kambing, jual domba, dan lain sebagainya, sapi. Itu seharusnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan karena melakukan penebusan dosa atau mengakui dosa. Tetapi para imam tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar. Sehingga imam itu hadir dan melakukan tindakan kepada umat manusia supaya tidak salah lagi di dalam melakukan tugasnya. Di dalam kehidupan kita, seorang laki-laki disebut sebagai imam, betul? Dan imam itu tugasnya ini,
dipilih Allah untuk menjadi perantara atau penghubung antara manusia dengan Allah. Jadi setiap kita laki-laki yang ada di sini adalah imamnya Allah. Amin. Imam untuk mengatur keluarga kita, untuk memperbaharui keluarga kita, untuk menuntun keluarga kita, supaya keluarga kita takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang selalu mengutamakan Tuhan. Jadi laki-laki, sadarilah bahwa kita ini adalah imamnya Tuhan. Dan jangan pernah menyalahgunakan tugas tanggung jawab itu di dalam keseharian kita. Menjadi imam. Dan Yesus merupakan imam besar itu. Imam yang menentukan bagaimana kehidupan kita, menentukan penebusan di dalam kehidupan kita. Karena Yesus yang mati di kayu salib menjadi orang yang luar biasa, menjadi imam yang luar biasa, di mana dia menyelesaikan apa yang salah, yang tadinya tidak benar, dengan apa yang ditugaskan oleh para imam-imam pada waktu itu seharusnya. Tetapi kekacauan terjadi, kesalahan-kesalahan terjadi, sehingga Yesus muncul menjadi imam yang besar, imam yang utama. Dan apa sih yang menjadi tugas imam besar itu? Boleh slide selanjutnya? Iya. Oh enggak, saya tulis ya. Sorry. Saya tidak cantumkan di situ. Iya. Imam besar itu adalah pemimpin dari para imam, di mana ia bertanggung jawab untuk menjadi perantara bagi seluruh umat dengan Allah. Nah, ini adalah imam besar. Imam besar kita adalah Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kalau tadi imam pada waktu zaman perjanjian lama dia menjadi perantara antara Allah dengan manusia di dalam setiap dosa-dosa yang dilakukannya. Nah, sekarang Yesus menjadi imam yang besar. Imam besar menjadi perantara antara Allah dengan manusia secara langsung. Dan apa yang dilakukan imam besar ini pada waktu itu? Dia mengorbankan dirinya, dia mau disalibkan untuk perantara antara Allah dengan antara Bapa dengan manusia, sehingga memiliki hubungan yang baik kembali. Jadi Yesus adalah perantara kita. Kalau dulu binatang sebagai perantara dikorbankan, Yesus datang untuk menjadi imam yang besar dan menjadi perantara antara kita dengan Bapa kita. Sehingga akhirnya bait Allah terbelah. Hal itu menentukan sekali. Sehingga kalau kita saat ini masih dalam situasi zaman imam-imam, dengan berpikir ketika kita berbuat dosa, terus memberikan persembahan, dengan hal-hal yang bersifat binatang, itu sudah tidak berlaku. Itu sudah tidak benar. Karena imam besar itu, Yesus Kristus, datang sendiri dan mengorbankan dirinya untuk kita semua. Kita seharusnya menyadari hal ini, bahwa Yesus adalah imam kita. Yesus adalah imam besar setiap orang percaya. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa buat kita semua.
perjalanannya tidak sedikit atau tidak hanya beberapa tahun, tetapi ribuan tahun. Bagaimana Yesus, bagaimana Tuhan atau Yahweh menginginkan supaya umatnya kembali kepadanya, kembali menyembahnya. Dan Yesuslah yang menjadi penentu buat setiap kita. Kemudian yang terakhir, maksud harus percaya kepada Yesus karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi setiap kita untuk menjadi penyembah yang benar, maka orang harus percaya full bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Percaya kepada Yesus. Amin. Kalau Petrus ditanya sampai 3 kali. Apakah kamu mau mengembalakan domba-dombaku? Saya harapkan kita tidak ditanya berkali-kali oleh Tuhan. Karena percaya kepada Yesus. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam kehidupan kita. Yohanes 4 ayat yang ke-10 mengatakan, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dari ayat ini kita bisa melihat dua hal untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah mengenal akan karunia Allah. Jadi kebahagiaan yang sejati itu berasal dari karunia Allah. Merupakan pemberian yang dari Allah dan bukan dari usaha kita. Jadi Tuhan memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita, itu adalah karunia yang Tuhan diberikan di dalam setiap kita. Pribadi lepas pribadi. Dan kalau seumpama kita menyampaikan firman Tuhan, dan orang itu tidak mau terima tentang kebenaran itu mereka mengabaikan karunia Tuhan. Dan ketika kita menerima apa yang difirmankan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita disebut sebagai orang-orang yang mengalami karunia Tuhan atau mendapatkan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Karunia Tuhan adalah sesuatu hal yang luar biasa di dalam setiap kita dan terutama di dalam kehidupan saya. Ketika saya mengingat kembali akan bagaimana Tuhan memanggil saya dan menentukan saya, itu adalah hal yang luar biasa sekali. Ketika saya menyembah Tuhan, saya teringat bagaimana Dia memanggil saya. Dari apa yang hina, apa yang tidak sesuai, apa yang dianggap bobrok dan tidak berguna, tetapi Dia mau memanggil atau mengambil saya. Tuhan melihat dengan cara pandang yang berbeda. Kalau dunia berpikir melihat seseorang atau orang dengan paras dan apa yang dia miliki, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tuhan akan mengambil orang-orang yang dianggap hina dan tidak berguna di dalam kehidupan sehingga dia menjadi yang berguna. Itu bedanya Tuhan. Dan itu merupakan
kasih karunia yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap kita juga mengalami hal itu. Apa yang kita miliki sebelumnya, kehancuran yang kita miliki sebelumnya, Tuhan melihat kita. Dan Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau memperbaharui kita. Sehingga setiap kita sudah seharusnya jangan pernah mengabaikan kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan saya ingatkan kasih karunia itu kita peroleh memang secara cuma-cuma dari Tuhan. Tetapi itu adalah satu hal yang berharga sekali bagi kita. Dan jangan pernah mengabaikan kasih karunia itu. Atau membiarkan kasih karunia itu. Karena waktu kita tidak panjang, betul Bapak Ibu? Waktu kita tidak panjang. Dan kalau kita berumur 70 tahun atau lebih itu adalah kasih karunia yang luar biasa. Kita rasakan. Dan kita tidak tahu waktu kita seberapa lagi. Mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. 1 tahun, 2 tahun. Dan umur manusia, kalau di dalam Alkitab hanya 60 sampai 70 tahun. Dan ini adalah waktu percepatan. Kalau Bapak Ibu rasakan dari pagi sampai malam, ketemu pagi lagi, itu sangat cepat sekali. Ibaratnya kalau tidur itu dulu merasakan lama. Sekarang enggak. Kita tidur itu kalau ngelilir itu bahasa Indonesianya apa ya? Ada yang tahu bahasa ngelilir? Terjaga. Lihat jam, masih jam 12 ternyata. Masih jam 1. Ini enggak, ngelilir pagi jam 6. Dan sehari-hari kita rasakan waktu itu semakin cepat. Semakin cepat. Kita duduk diam di situ, itu tahu-tahu sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sehingga setiap kita harus mempergunakan kasih karunia Tuhan dengan sebaik mungkin. Dan pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan memberitakan firman Tuhan di dalam keseharian kita. Yang kedua adalah mengenal siapakah Yesus yang sebenarnya. Jadi setiap kita harus mengenal bahwa Yesus sang sumber kebahagiaan dan keberadaannya sebagai Tuhan yang menyebabkan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menyebabkan Yesus juga disebut sebagai Kristus atau Mesias dan juga berfungsi sebagai sang imam besar yang menyelamatkan umat manusia. Mengenal Yesus dengan baik, maka kita akan paham akan tujuan hidup kita secara pribadi dan tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, kesimpulannya, dalam segala keadaan mari kita memfokuskan hidup kita kepada arah yang tepat, yaitu kepada Allah. Memfokuskan perhatian kepada Allah yang sejati melalui beribadah kepadanya. Jadi di dalam ibadah kita sehari-hari. Dan hiduplah sebagai para penyembah Allah yang benar. Amin. Kita berdoa. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kasih karunia begitu besar di dalam kehidupan kita. Penyertaannya begitu besar di dalam kehidupannya. Pengorbanan Yesus begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dia yang mau turun bagi kita. Dia yang mau menyelamatkan kita.
Dia yang mau menjadi perantara, menjadi imam yang besar, supaya setiap kita memiliki hubungan yang baik lagi dengan Tuhan. Sehingga sudah seharusnya setiap kita kembali memfokuskan diri kita kepada Allah. Kita tahu bahwa situasi di dalam dunia ini tidak semakin gampang. Situasi yang ada di dunia ini tidak menentu. Bahkan kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi ketika kita fokus kepada Allah, kita menyerahkan hidup kita kepada Allah, membiarkan Roh Kudus bekerja selalu di dalam keseharian kita, maka di dalam setiap masalah-masalah yang akan terjadi, pasti Tuhan akan memberikan terobosan di dalam kehidupan kita. Sadari hal ini, pahami hal ini dengan baik. Roh Kudus akan menuntun setiap orang percaya. Roh Kudus akan membimbing setiap kita supaya mampu dan tetap teguh di dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan perlu kita ingat bahwa hanya Roh Kuduslah yang akan memberikan jalan keluar. Dunia tidak akan mampu, dunia tidak akan bisa menghadapi situasi-situasi yang ada. Tetapi Roh Kudus yang diberikan Allah kepada setiap kita, yang dijanjikan Tuhan di dalam setiap kita, Dia akan memberikan kemampuan dan jalan keluar sehingga kita mampu untuk menghadapi persoalan yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas pagi yang indah ini. Kami boleh diingatkan kembali kasih karunia yang Kau berikan di dalam setiap kami. Anugerah yang luar biasa. Kami mau Tuhan setiap kami terus ya Allah mengingat kembali akan anugerah itu. Penyertaan yang Kau berikan di dalam setiap kami. Sehingga kami terus ya Tuhan berfokus hanya kepadamu. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Sertai kami Tuhan atas apa yang terjadi di dalam sehari-hari kami Tuhan. Kau terus berkarya dan beracara Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur atas pagi hari ini Tuhan. Dan biarkan firman-Mu tertanam dengan baik ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan beberapa pengumuman sepanjang minggu ini. Untuk perpuluhan, persembahan dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKP BMDC Metro. Berikut adalah laporan keuangan, persembahan dan persepuluhan yang masuk. Mari dukung dan berpartisipasi dalam perayaan Natal umum diadakan hari Minggu tanggal 11 Desember dan Baksos Natal hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Ibadah tetap diadakan secara onsite pagi dan sore. Rekamannya dapat disaksikan di YouTube MDC Metro. Mari dukung dan doakan untuk jemaat yang sakit, Ibu Yeni, Bapak Jackson, Bapak Dodi, dan Bapak Ahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Bapak, kami bersyukur buat janji-Mu Tuhan. Perjumpaan dengan Kau, kami percaya Tuhan boleh membawa satu perubahan dalam kehidupan kami seperti perempuan Samaria itu Tuhan Yesus. Bukan cuma mengubah dirinya saja Tuhan, tapi dia mengubah satu kotanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Sang Imam besar dalam kehidupan kami, yang membawa kami Tuhan semakin melekat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus percaya kepada Engkau, dan kami terus bertumbuh, kami boleh mengalami pembaharuan, perubahan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami. Kami percaya Tuhan Indonesia dalam tangan-Mu, Indonesia dalam kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Indonesia terus mengalami satu kemajuan demi kemajuan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan kalau Indonesia boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Kami bersyukur Tuhan kalau Indonesia boleh dikagumi oleh bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan ini semata-mata karena waktu-Mu buat Indonesia Tuhan Yesus. Terus Tuhan berperkara buat bangsa kami Tuhan. G20 yang sebentar akan dilaksanakan kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan ada keamanan, ketentraman Tuhan. Terkhusus Tuhan di Bali Tuhan Yesus. Biar Tuhan para pemimpin yang datang dalam ketenangan, dalam ketentraman, dalam keamanan yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kepolisian, TNI, semua Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami juga berdoa memberkati kota Metro. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di kota ini. Kami bersyukur Tuhan, biarlah keberadaan kami Tuhan boleh menjadi berkat. Kami mau berdoa terus buat kota ini, sehingga kota ini menjadi kota yang baik, kota yang memuliakan Tuhan, kota yang mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan, buat Bu Yeni, buat Pak Jackson, buat Pak Dodi, buat Pak Ahun Tuhan. Engkau Yehova Rafa atas setiap mereka Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memulihkan mereka Tuhan Yesus. Lebih daripada itu Tuhan, di waktu-waktu mereka Tuhan mengalami hal-hal yang kurang baik secara fisik Tuhan, tapi kami berdoa Tuhan, biar mereka boleh mengalami keintiman dengan Engkau, mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, mereka boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan, mereka boleh semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah mereka menemukan kasih-Mu Tuhan dengan apa yang mereka alami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan buat persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berkati Tuhan, pakai itu semua Tuhan bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Beri hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengolahnya dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah pimpin kami di hari-hari yang lalu. Kami juga berdoa dan percaya Tuhan, biarlah Engkau juga terus pimpin sertai setiap kami Tuhan sepanjang jalan kami ke depan Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan hanya anugerah-Mu, hanya pertolongan-Mu Tuhan yang memimpin kami, yang memampukan kami untuk kami menjadi berkat di tempat kami kerja, di keluarga kami, dengan apa yang kami usahakan. Kami berdoa Tuhan, buat berhasil semuanya itu Tuhan. Dan semua itu bagi perluasan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa,
kasih dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus